Bayangan hitam di warung pecel lele Pak Joko. Malam itu, angin berdesir pelan di sepanjang jalan raya Bandar Lampung, membawa aroma bumbu rempah yang menggoda dari sebuah warung kecil yang berdiri di pojok gang sempit. Warung pecel lele, Berkah Jaya, milik Pak Joko Santoso, seorang pria berusia 45 tahun dengan tubuh tegap dan wajah yang selalu tersenyum ramah, telah menjadi magnet bagi para pencinta kuliner malam di kawasan tersebut. Pak Joko, yang memiliki rambut mulai memutih di bagian pelipis dan mata yang selalu berbinar penuh semangat, bukanlah orang asli Lampung. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Wonogiri, yang hijrah ke tanah Ruwa Jurai ini sekitar 10 tahun yang lalu dengan membawa mimpi sederhana, membangun usaha yang dapat menghidupi keluarga kecilnya yang terdiri dari istri tercinta, Ibu Siti Aminah, dan 2 orang anak yang masih bersekolah, Rizky yang berusia 17 tahun dan Dewi yang baru menginjak usia 15 tahun. Perjalanan hidup Pak Joko tidaklah selalu mulus seperti jalan tol yang rata, melainkan berliku-liku seperti jalan setapak di pegunungan yang penuh dengan tanjakan dan turunan yang curam. Ketika pertama kali membuka warung pecel lele ini, sekitar 3 tahun yang lalu, usahanya berjalan sangat lambat, bagaikan siput yang merayap di atas daun yang basah karena embun pagi. Pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari-jari tangan, dan seringkali Pak Joko harus menutup warung dengan perasaan kecewa karena ikan lele yang sudah dipersiapkan dengan susah payah tidak laku terjual. Namun, takdir seolah-olah bermain sandiwara yang penuh dengan plot twist yang tak terduga. Sekitar 6 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Maret yang lalu, warung Pak Joko mulai mengalami perubahan yang sangat drastis, bagaikan ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Pelanggan mulai berdatangan seperti semut yang berbaris menuju gula, dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua memuji kelezatan pecel lele yang disajikan dengan antusiasme yang luar biasa. "Mas Joko, ini pecel lelenya enak banget. Bumbu kacangnya itu loh, rasanya beda dari yang lain, ada sensasi gurih dan manis yang bikin nagih," ujar Pak Hendra, seorang pegawai bank yang menjadi pelanggan setia, sambil melahap pecel lele dengan lahap pada suatu malam di bulan April. "Iya nih, Pak. Saya sudah coba pecel lele di berbagai tempat, tapi yang di sini rasanya juara banget. Sambalnya juga mantap, pedasnya pas, tidak terlalu pedas tapi juga tidak hambar," tambah Ibu Ratna, seorang ibu rumah tangga yang sering membeli pecel lele untuk keluarganya. Pak Joko hanya tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sebenarnya dalam hati ia juga merasa heran dengan perubahan yang terjadi pada usahanya. Resep yang ia gunakan sebenarnya sama persis dengan yang dulu, tidak ada yang diubah sedikit pun, mulai dari cara mengolah ikan lele, membuat bumbu kacang, hingga sambal yang menjadi pelengkap. Namun entah mengapa, sejak 6 bulan terakhir ini, rasanya menjadi jauh lebih nikmat dan menggugah selera, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang membantu proses memasaknya. Yang membuat Pak Joko semakin bingung adalah kenyataan bahwa omset warungnya meningkat secara signifikan, bahkan bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat dari sebelumnya. Jika dulu ia hanya meraup keuntungan sekitar Rp500.000 per hari, kini angka tersebut bisa mencapai Rp2 juta, bahkan di hari-hari tertentu bisa lebih dari itu. Uang yang mengalir deras bagaikan air terjun yang jatuh dari tebing tinggi, membuat kondisi keuangan keluarganya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. "Alhamdulillah, Pak, rezeki kita lagi lancar ya," kata Ibu Siti sambil menghitung uang hasil jualan malam itu dengan wajah yang berseri-seri. Anak-anak juga senang karena sekarang mereka bisa jajan dan beli keperluan sekolah tanpa harus mikir-mikir dulu. "Iya, Bu. Semoga ini berkah dari Allah SWT karena kita selalu berusaha jujur dalam berdagang dan tidak pernah mengurangi takaran atau kualitas makanan," jawab Pak Joko sambil membereskan peralatan dapur yang kotor setelah seharian digunakan untuk memasak. Namun, di balik kesuksesan yang gemilang ini,
mulai muncul hal-hal aneh yang membuat bulu kuduk Pak Joko berdiri tegak seperti duri landak yang merasa terancam. Pertama kali ia menyadari keanehan tersebut adalah ketika ia sedang mempersiapkan bumbu pada dini hari, sekitar pukul 3 pagi, di dapur warung yang remang-remang hanya diterangi oleh sebuah lampu neon yang cahayanya mulai meredup karena sudah lama tidak diganti. Saat itu, Pak Joko sedang menghaluskan bumbu kacang menggunakan blender yang suaranya memecah keheningan malam, ketika tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari arah belakang warung, tepatnya dari pohon rambutan tua yang sudah puluhan tahun berdiri kokoh di sana. Suara tersebut seperti suara hewan yang sedang bergerak-gerak di antara dedaunan, namun yang membuat aneh adalah suara itu terdengar sangat teratur, seolah-olah ada yang sengaja membuat pola tertentu. "Siapa itu?" teriak Pak Joko sambil mematikan blender dan menajamkan pendengarannya. Namun, begitu ia berteriak, suara tersebut langsung hilang, seolah-olah yang membuatnya tahu bahwa sedang diperhatikan dan sengaja bersembunyi. Pak Joko mencoba mengabaikan kejadian tersebut, menganggapnya hanya kucing liar atau tikus besar yang sedang mencari makan. Namun, kejadian serupa terus berulang hampir setiap malam, dan yang membuat semakin aneh adalah suara tersebut selalu muncul pada waktu yang sama, yaitu sekitar pukul 3 dini hari, tepat ketika Pak Joko sedang mempersiapkan bumbu untuk jualan hari itu. Selain suara aneh tersebut, Pak Joko juga mulai merasakan sensasi yang tidak nyaman ketika sedang sendirian di warung, terutama pada malam hari ketika pelanggan sudah pulang dan ia sedang membersihkan warung. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sepasang mata yang tidak terlihat, mata yang mengintip dari balik kegelapan dengan tatapan yang membuat hati bergidik ngeri. "Bu, akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh di warung," kata Pak Joko kepada istrinya pada suatu malam setelah mereka selesai menutup warung dan pulang ke rumah yang tidak jauh dari lokasi usaha mereka. "Aneh gimana, Pak?" tanya Ibu Siti sambil melepas kerudungnya dan duduk di tepi tempat tidur dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran. "Aku sering dengar suara-suara aneh dari pohon rambutan belakang warung, terus rasanya kayak ada yang ngawasin terus ketika aku lagi sendirian di sana. Bulu kudukku sering merinding tanpa sebab yang jelas," jelas Pak Joko sambil mengusap-usap tengkuknya yang terasa dingin. "Mungkin cuma perasaan aja, Pak. Atau mungkin memang ada kucing atau hewan lain yang sering main di pohon itu. Yang penting kita selalu berdoa dan berlindung kepada Allah SWT," jawab Ibu Siti sambil berusaha menenangkan suaminya, meskipun dalam hati ia juga mulai merasa was-was. Namun, keanehan-keanehan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa hari kemudian, Pak Joko mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak dengan cepat di sekitar warung, terutama ketika malam sudah larut dan suasana menjadi sangat sepi. Bayangan-bayangan tersebut bergerak dengan lincah, melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan yang tidak wajar untuk ukuran manusia normal. Yang paling membuat Pak Joko merasa takut adalah ketika ia melihat bayangan tersebut dengan lebih jelas pada suatu malam ketika bulan sedang terang benderang. Bayangan itu berbentuk seperti hewan berkaki 4 dengan ukuran yang cukup besar, bergerak dengan cara yang aneh, kadang berjalan tegak seperti manusia, kadang merangkak seperti hewan. Yang paling mengerikan adalah ketika bayangan tersebut seolah-olah menyadari bahwa sedang diperhatikan, lalu berbalik dan menatap ke arah Pak Joko dengan mata yang bersinar merah dalam kegelapan. "Ya Allah, apa itu?" bisik Pak Joko sambil bersembunyi di balik pintu warung, tubuhnya gemetar seperti daun yang tertiup angin kencang. Jantungnya berdegup kencang seperti gendang yang dipukul dengan keras, dan keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya meskipun malam itu cukup sejuk. Bayangan tersebut menatap ke arah Pak Joko selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah menyatu dengan kegelapan malam. Pak Joko berdiri terpaku di tempatnya selama beberapa menit, tidak berani bergerak atau mengeluarkan suara, takut bayangan tersebut akan muncul kembali. Sejak kejadian itu,
Pak Joko mulai merasa tidak nyaman untuk bekerja sendirian di warung, terutama pada malam hari. Ia mulai meminta bantuan anaknya yang sulung, Rizky, untuk menemaninya, meskipun tidak menceritakan secara detail tentang apa yang telah ia lihat karena tidak ingin membuat anaknya takut. Rizky, mulai besok kamu temani Bapak di warung ya, terutama kalau malam-malam. Bapak butuh bantuan untuk melayani pelanggan karena sekarang pembeli sudah semakin banyak, kata Pak Joko kepada anaknya dengan nada yang berusaha terdengar biasa saja. Iya, Pak, tidak apa-apa. Kebetulan juga aku lagi libur sekolah, jadi bisa bantu-bantu di warung, jawab Rizky, seorang pemuda yang memiliki tubuh tinggi kurus dengan wajah yang mirip ayahnya, sambil tersenyum antusias karena merasa dipercaya untuk membantu usaha keluarga. Namun, kehadiran Rizky di warung ternyata tidak membuat hal-hal aneh tersebut berhenti. Malah sebaliknya, kejadian-kejadian misterius tersebut semakin sering terjadi dan semakin jelas terlihat. Rizky, yang awalnya skeptis dengan cerita ayahnya tentang bayangan-bayangan aneh, akhirnya juga mengalami sendiri hal-hal yang membuat logikanya tidak bisa menerima. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan Bandar Lampung hingga tergenang di beberapa titik yang memang selalu menjadi langganan banjir ketika musim penghujan tiba. Suara gemericik air hujan yang jatuh di atap seng warung Pak Joko menciptakan simfoni alam yang seharusnya menenangkan, namun entah mengapa malam itu suasana terasa berbeda. Ada aura mencekam yang menyelimuti warung pecel lele yang biasanya ramai dengan tawa dan canda pelanggan. Rizky sedang membantu ayahnya membersihkan meja-meja yang basah karena percikan air hujan yang masuk melalui celah-celah atap yang sudah mulai bocor di beberapa bagian. Pemuda berusia 17 tahun itu mengenakan kaos oblong berwarna biru dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Rambutnya yang ikal sedikit basah karena terkena percikan air hujan yang masuk ke dalam warung. Pak, sepertinya kita harus perbaiki atap warung nih, sudah mulai bocor di beberapa tempat, kata Rizky sambil mengelap meja dengan kain lap yang sudah berkali-kali diperas karena menyerap air yang terus menetes dari atap. Iya, besok Bapak akan cari tukang untuk memperbaikinya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya uang lebih untuk perbaikan-perbaikan seperti ini, jawab Pak Joko sambil mengangkat kursi-kursi plastik dan meletakkannya di tempat yang tidak terkena bocoran air hujan. Saat mereka sedang sibuk membereskan warung, tiba-tiba Rizky mendengar suara aneh yang berasal dari arah pohon rambutan di belakang warung. Suara tersebut seperti suara hewan yang sedang bergerak di antara dedaunan. Namun yang membuat aneh adalah suara itu terdengar sangat jelas meskipun hujan sedang turun dengan deras dan seharusnya menutupi suara-suara lain. Pak, itu suara apa ya? Tanya Rizky sambil menghentikan aktivitasnya dan menajamkan pendengaran ke arah sumber suara. Pak Joko yang mendengar pertanyaan anaknya langsung merasa tegang, karena ia tahu persis suara apa yang dimaksud oleh Rizky. Suara yang sama yang sudah berbulan-bulan menghantuinya setiap malam, suara yang membuat tidurnya tidak pernah nyenyak dan selalu dipenuhi dengan mimpi-mimpi aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Mungkin cuma kucing atau tupai yang berteduh dari hujan, Nak. Jangan terlalu dipikirkan, jawab Pak Joko sambil berusaha menyembunyikan kegugupannya, meskipun tangannya yang sedang memegang kain lap terlihat sedikit gemetar. Namun, Rizky yang memiliki pendengaran yang tajam karena masih muda, terus memperhatikan suara tersebut dengan seksama. Ia menyadari bahwa suara itu memiliki pola yang teratur, seperti ada yang sengaja membuat ritme tertentu. Kadang terdengar suara seperti cabang yang patah, kemudian disusul dengan suara dedaunan yang bergesekan, lalu hening sejenak, kemudian pola yang sama terulang kembali. Pak, suaranya kok aneh ya? Kayak ada polanya gitu, tidak seperti suara hewan biasa yang bergerak secara acak, kata Rizky sambil melangkah mendekati jendela kecil yang menghadap ke arah pohon rambutan, berusaha melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Rizky, jangan terlalu penasaran. Ayo kita selesaikan beres-beres ini,
nanti kita pulang. Hujan sudah mulai reda, kata Pak Joko sambil menarik lengan anaknya menjauh dari jendela. Ada nada khawatir dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Namun, rasa penasaran Rizky sudah terlanjur besar. Sebagai seorang remaja yang memiliki jiwa petualang dan tidak mudah takut, ia justru semakin tertarik untuk mengetahui sumber suara aneh tersebut. Ketika ayahnya sedang sibuk mengunci lemari tempat menyimpan bumbu-bumbu, Rizky diam-diam mengintip melalui celah jendela yang tertutup tirai plastik berwarna hijau. Apa yang dilihatnya membuat darah dalam tubuhnya seolah-olah membeku dalam sekejap. Di atas pohon rambutan yang rindang, dengan cahaya remang-remang dari lampu jalan yang agak jauh, ia melihat sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia normal. Sosok tersebut berbentuk seperti monyet, namun ukurannya jauh lebih besar dari monyet biasa, kira-kira sebesar anak manusia berusia 10 tahun. Yang membuat Rizky merasa ngeri adalah cara sosok tersebut bergerak. Monyet raksasa itu bergerak dengan sangat lincah di antara cabang-cabang pohon, namun sesekali ia berdiri tegak di atas cabang dengan posisi seperti manusia, kemudian menatap ke arah warung dengan mata yang bersinar merah dalam kegelapan. Matanya yang menyala seperti bara api dalam kegelapan malam, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan penuh dengan energi negatif. Ya Allah! Bisik Rizky dengan suara yang hampir tidak terdengar, tubuhnya gemetar hebat dan kakinya terasa lemas seperti jeli yang tidak bisa menopang berat badannya. Sosok monyet raksasa tersebut seolah-olah menyadari bahwa sedang diperhatikan, kemudian perlahan-lahan menoleh ke arah jendela tempat Rizky mengintip. Ketika mata mereka bertemu, Rizky merasakan sensasi yang sangat mengerikan, seolah-olah ada energi gelap yang menembus jiwanya dan membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin seperti es. Monyet raksasa itu kemudian melakukan sesuatu yang membuat Rizky hampir pingsan karena ketakutan. Sosok tersebut tersenyum, namun bukan senyuman yang wajar untuk seekor hewan. Senyuman itu sangat mirip dengan senyuman manusia, namun penuh dengan aura jahat dan mengancam. Giginya yang tajam terlihat berkilauan dalam kegelapan, dan dari mulutnya keluar suara seperti tawa yang sangat mengerikan. Pak, ada. Rizky berusaha memanggil ayahnya, namun suaranya tersangkut di tenggorokan karena ketakutan yang luar biasa. Pak Joko yang mendengar anaknya memanggil dengan nada yang aneh langsung menoleh dan melihat Rizky yang berdiri kaku di depan jendela dengan wajah pucat seperti mayat. Keringat dingin membasahi seluruh wajah anaknya, dan tubuhnya gemetar hebat seperti orang yang kedinginan. Rizky, kenapa? Ada apa? Tanya Pak Joko sambil berlari mendekati anaknya dengan perasaan panik. Pak, di pohon rambutan, ada monyet besar. Matanya merah. Dia tersenyum ke aku. Kata Rizky dengan suara yang terputus-putus karena masih dalam keadaan shock. Pak Joko langsung memeluk anaknya dan mengajak menjauh dari jendela. Ia tidak perlu melihat untuk memastikan apa yang dilihat oleh Rizky, karena ia sudah beberapa kali melihat sosok yang sama, namun selama ini ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi atau mata yang salah lihat karena kelelahan. Sudah, nak, jangan dipikirkan. Ayo kita pulang sekarang, kata Pak Joko sambil merangkul anaknya dan bergegas mengambil kunci motor serta tas yang berisi uang hasil jualan malam itu. Namun, ketika mereka hendak keluar dari warung, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari arah pohon rambutan. Suara tersebut seperti suara hewan yang sedang marah, namun bercampur dengan suara yang mirip teriakan manusia. Suara itu bergema di malam yang sepi, membuat beberapa anjing di sekitar warung ikut menggonggong dengan keras, seolah-olah mereka juga merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Cepat, Rizky. Kita harus segera pergi dari sini. Teriak Pak Joko sambil menarik tangan anaknya dan berlari menuju motor yang terparkir di depan warung. Mereka berdua naik motor dengan tergesa-gesa, tangan Pak Joko yang memegang stang motor masih gemetar ketika menyalakan mesin.
Ketika motor sudah hidup dan mereka hendak pergi, Rizky memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, dan apa yang dilihatnya membuat ia tidak akan pernah bisa melupakan malam itu sepanjang hidupnya. Sosok monyet raksasa itu sudah turun dari pohon dan berdiri di depan warung, tepat di tempat mereka berdiri beberapa menit yang lalu. Sosok tersebut berdiri tegak seperti manusia, dengan tinggi badan sekitar 1,5 meter, tubuhnya ditutupi bulu hitam yang lebat, dan matanya yang merah menyala menatap ke arah mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Yang paling mengerikan adalah ketika sosok tersebut mengangkat tangannya dan melambaikan tangan ke arah mereka, seperti sedang mengucapkan selamat tinggal, namun dengan cara yang sangat menyeramkan. Gerakan tangannya sangat mirip dengan gerakan manusia, bukan gerakan hewan pada umumnya. "Pak, dia lambaikan tangan ke kita," teriak Rizky sambil menunjuk ke arah sosok tersebut. "Jangan lihat ke belakang. Jangan sampai mata kita bertemu dengan matanya," perintah Pak Joko sambil memacu motornya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan warung yang sudah menjadi sumber penghidupan keluarganya selama bertahun-tahun. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, baik Pak Joko maupun Rizky tidak ada yang berbicara. Mereka berdua masih dalam keadaan shock karena apa yang baru saja mereka alami. Hujan sudah berhenti, namun suasana malam masih terasa mencekam, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut jalan yang mereka lalui. Ketika sampai di rumah, Ibu Siti yang sudah menunggu dengan cemas karena mereka pulang lebih larut dari biasanya, langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suami dan anaknya. Wajah mereka berdua pucat, mata mereka terlihat kosong, dan tubuh mereka masih gemetar meskipun sudah berada di dalam rumah yang hangat. "Pak, Rizky, kenapa kalian? Wajah kalian pucat sekali, seperti habis melihat hantu," kata Ibu Siti sambil membantu mereka melepas jaket yang basah karena hujan. "Bu, kita perlu bicara. Ada hal yang sangat serius yang harus kita bicarakan bersama," kata Pak Joko sambil duduk di kursi dengan tubuh yang masih lemas karena ketakutan. Rizky yang masih dalam keadaan trauma hanya bisa duduk diam sambil memeluk bantal, matanya menatap kosong ke arah dinding, seolah-olah pikirannya masih terpaku pada sosok mengerikan yang baru saja dilihatnya di warung. "Rizky, kamu tidak apa-apa, nak?" tanya Ibu Siti sambil mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang, berusaha memberikan ketenangan meskipun ia sendiri mulai merasa khawatir dengan kondisi suami dan anaknya. "Mama, tadi aku lihat sesuatu yang sangat mengerikan di warung. Aku tidak tahu itu apa, tapi itu bukan hewan biasa." Matanya merah menyala, dan dia bisa tersenyum seperti manusia, kata Rizky dengan suara yang masih gemetar. Ibu Siti menatap suaminya dengan pandangan yang menuntut penjelasan. Ia tahu bahwa suaminya pasti menyembunyikan sesuatu darinya, karena beberapa minggu terakhir ini Pak Joko sering terlihat gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. "Pak, sebenarnya ada apa? Ceritakan semuanya kepada saya. Kita ini suami istri, tidak boleh ada yang disembunyikan," kata Ibu Siti dengan nada yang tegas namun penuh dengan kekhawatiran. Pak Joko menarik napas panjang, kemudian mulai menceritakan semua kejadian aneh yang telah ia alami selama berbulan-bulan terakhir. Mulai dari suara-suara aneh yang selalu terdengar pada dini hari, bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekitar warung, hingga sosok monyet raksasa yang baru saja dilihat oleh Rizky malam itu. "Jadi, selama ini Bapak sudah tahu ada sesuatu yang aneh di warung, tapi tidak pernah cerita ke saya?" tanya Ibu Siti dengan nada yang sedikit kesal karena merasa tidak dipercaya oleh suaminya. "Bukan tidak mau cerita, Bu. Tapi aku takut kalau Ibu jadi khawatir berlebihan, dan aku juga masih berharap semua itu cuma halusinasi atau mata yang salah lihat karena kelelahan," jawab Pak Joko sambil mengusap wajahnya yang terlihat sangat lelah. "Tapi sekarang Rizky juga sudah melihatnya, berarti itu bukan halusinasi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan warung kita,
kata Ibu Siti sambil duduk di sebelah suaminya, tangannya memegang tangan Pak Joko yang masih dingin karena ketakutan. Dewi, anak perempuan mereka yang berusia 15 tahun, yang tadinya sedang belajar di kamar, keluar karena mendengar suara orang tuanya yang sedang berbicara dengan nada serius. Gadis yang memiliki rambut panjang dan wajah yang cantik seperti ibunya itu mengenakan piyama berwarna pink dengan motif bunga-bunga kecil. "Kenapa, Ma? Papa? Kalian kenapa mukanya pucat gitu? Ada masalah apa?" tanya Dewi sambil duduk di lantai di depan orang tuanya, matanya yang besar menatap dengan penuh kekhawatiran. "Tidak apa-apa, sayang. Papa dan kakak Rizky tadi cuma kelelahan di warung," jawab Ibu Siti sambil berusaha tersenyum, tidak ingin membuat anak bungsunya ikut khawatir. Namun, Dewi yang memang anak yang cerdas dan peka terhadap suasana, tahu bahwa ada sesuatu yang lebih serius dari sekedar kelelahan. Ia melihat wajah kakaknya yang masih pucat dan tatapan matanya yang kosong, seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. "Kak Rizky, kamu kenapa? Dari tadi diam terus," tanya Dewi sambil menggoyangkan lengan kakaknya pelan. Rizky menoleh ke arah adiknya, kemudian memeluknya erat-erat. Ia merasa perlu melindungi adik perempuannya dari hal-hal mengerikan yang baru saja ia alami. Dalam pelukannya, ia berbisik pelan ke telinga Dewi. "Dewi, kalau papa dan mama pergi ke warung, jangan pernah ikut ya. Tempat itu tidak aman," bisik Rizky dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Dewi. "Kenapa, Kak? Memangnya ada apa di warung?" tanya Dewi dengan suara yang juga berbisik, mulai merasa takut karena melihat ekspresi serius di wajah kakaknya. "Nanti kakak ceritakan, tapi sekarang yang penting kamu jangan pernah ke warung sendirian, apalagi kalau malam," jawab Rizky sambil mengelus rambut adiknya dengan sayang. Malam itu, keluarga Pak Joko tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Pak Joko dan Ibu Siti berbaring di tempat tidur sambil berbisik-bisik membicarakan apa yang harus mereka lakukan dengan warung yang sudah menjadi sumber penghidupan utama keluarga mereka. Sementara itu, Rizky dan Dewi tidur di kamar yang sama, karena Rizky tidak berani tidur sendirian setelah kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. "Bu, aku bingung harus bagaimana. Di satu sisi, warung itu sudah memberikan rejeki yang berlimpah untuk keluarga kita, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang sangat mengerikan di sana," kata Pak Joko sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. "Pak, rejeki yang baik itu pasti datangnya juga dengan cara yang baik. Kalau ada hal-hal aneh seperti ini, mungkin rejeki yang kita dapat selama ini bukan rejeki yang halal," jawab Ibu Siti dengan suara yang penuh kekhawatiran. "Maksud ibu apa?" "Aku selalu jujur dalam berdagang, tidak pernah mengurangi takaran atau menggunakan bahan yang tidak halal," kata Pak Joko sambil menoleh ke arah istrinya. "Bukan begitu, Pak. Mungkin ada sesuatu yang membantu usaha kita tanpa kita sadari, dan bantuan itu bukan datang dari Allah SWT, tapi dari makhluk lain yang meminta imbalan tertentu," jelas Ibu Siti sambil memegang tangan suaminya erat-erat. Percakapan mereka terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Suara tersebut seperti suara hewan yang sedang berkeliaran di halaman rumah mereka, namun polanya sangat mirip dengan suara yang selalu mereka dengar di warung. Pak Joko dan Ibu Siti saling berpandangan dengan wajah yang pucat, menyadari bahwa sosok mengerikan itu mungkin telah mengikuti mereka hingga ke rumah. "Pak, itu suara apa?" bisik Ibu Siti sambil mencengkeram lengan suaminya dengan kuat. "Sepertinya dia mengikuti kita pulang," jawab Pak Joko sambil bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui celah jendela kamar yang tertutup gorden. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Di halaman rumah mereka yang kecil, sosok monyet raksasa itu sedang berjalan-jalan dengan santai, sesekali berhenti dan menatap ke arah rumah, seolah-olah sedang mengawasi atau menjaga sesuatu. "Bu, dia ada di halaman rumah kita,"
bisik Pak Joko dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ibu Siti ikut bangkit dan mengintip melalui celah jendela yang lain. Ketika melihat sosok mengerikan itu, ia langsung menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan jeritan yang hampir keluar dari tenggorokannya. Sosok itu jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan, dengan tubuh yang besar, bulu hitam yang lebat, dan mata merah yang menyala dalam kegelapan. "Ya Allah, lindungi keluarga kami," doa Ibu Siti dalam hati sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal. Sosok monyet raksasa itu berkeliaran di halaman rumah mereka selama hampir 1 jam, sesekali mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang paling mengerikan adalah ketika sosok tersebut mendekati jendela kamar Rizky dan Dewi, kemudian berdiri tegak dan mengintip ke dalam kamar melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat. Rizky yang memang belum bisa tidur karena masih trauma, menyadari ada sesuatu yang mengintip ke dalam kamarnya. Ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sepasang mata merah yang sedang menatapnya dengan intens. Mata tersebut begitu dekat dengan kaca jendela, seolah-olah sosok itu sedang berusaha masuk ke dalam kamar. "Dewi, bangun. Jangan lihat ke arah jendela," bisik Rizky sambil mengguncang tubuh adiknya yang sedang tertidur pulas. "Ada apa, Kak?" tanya Dewi sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. "Dia ada di luar jendela kamar kita." "Jangan sampai mata kamu bertemu dengan matanya," jawab Rizky sambil menarik adiknya menjauh dari jendela dan bersembunyi di pojok kamar yang paling jauh dari jendela. Dewi yang awalnya masih setengah sadar, langsung terbangun sepenuhnya ketika mendengar penjelasan kakaknya. Ia tidak berani menoleh ke arah jendela, namun bisa merasakan aura mencekam yang memancar dari sosok yang sedang mengintip ke dalam kamar mereka. "Kak, aku takut," bisik Dewi sambil memeluk kakaknya erat-erat. "Iya, aku juga takut. Tapi kita harus kuat, dan jangan sampai kita menunjukkan ketakutan kita," jawab Rizky sambil mengelus rambut adiknya, berusaha memberikan ketenangan meskipun ia sendiri sangat ketakutan. Mereka berdua duduk di pojok kamar sambil membaca doa-doa yang diajarkan oleh orang tua mereka, berharap sosok mengerikan itu segera pergi dan tidak mengganggu keluarga mereka lagi. Namun, sosok tersebut seolah-olah tahu bahwa mereka sedang ketakutan, dan hal itu justru membuatnya semakin betah untuk mengintip dan mengeluarkan suara-suara aneh yang semakin mengerikan. Setelah hampir 2 jam berlalu, sosok monyet raksasa itu akhirnya pergi meninggalkan halaman rumah mereka. Namun, sebelum pergi, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga Pak Joko merasa sangat tidak nyaman. Sosok tersebut berjalan mengelilingi rumah mereka sebanyak 3 kali, sambil mengeluarkan suara seperti mantra atau jampi-jampi yang tidak bisa dipahami. "Pak, sepertinya dia sedang melakukan ritual tertentu di sekitar rumah kita," kata Ibu Siti sambil masih mengintip dari balik gorden. "Iya, Bu. Aku merasa dia sedang menandai rumah kita, atau mungkin sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan," jawab Pak Joko sambil mengelap keringat dingin yang membasahi dahinya. Kata "pesugihan" yang diucapkan oleh Pak Joko membuat Ibu Siti tersentak. Ia baru menyadari kemungkinan yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Mungkin saja rejeki berlimpah yang mereka dapatkan selama 6 bulan terakhir bukanlah berkah dari Allah SWT, melainkan hasil dari pesugihan yang entah bagaimana caranya terikat dengan warung mereka. "Pak, jangan-jangan warung kita sudah terikat dengan pesugihan monyet. Makanya rejeki kita tiba-tiba berlimpah tanpa sebab yang jelas," kata Ibu Siti dengan suara yang gemetar. "Tapi aku tidak pernah melakukan ritual pesugihan atau meminta bantuan kepada dukun, Bu. Aku bahkan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu," jawab Pak Joko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mungkin bukan Bapak yang melakukan, tapi mungkin ada orang lain yang melakukan ritual pesugihan di tempat warung kita, atau mungkin tempat itu memang sudah ada penunggunya sejak dulu," jelas Ibu Siti sambil berusaha mencari penjelasan yang masuk akal.
Mereka berdua terus berdiskusi hingga menjelang subuh, berusaha mencari jawaban atas semua kejadian aneh yang telah mereka alami. Ketika azan subuh berkumandang dari masjid terdekat, mereka merasa sedikit lega karena sosok mengerikan itu sudah tidak terlihat lagi di sekitar rumah mereka. "Bu, ayo kita sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita bicarakan dengan anak-anak tentang apa yang harus kita lakukan," kata Pak Joko sambil bangkit dari tempat tidur dan mengambil mukena untuk istrinya. Setelah sholat subuh berjamaah, keluarga Pak Joko berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan masalah serius yang sedang mereka hadapi. Rizky menceritakan secara detail tentang apa yang dilihatnya di warung malam sebelumnya, sementara Pak Joko menceritakan semua kejadian aneh yang telah ia alami selama berbulan-bulan. Jadi, kesimpulannya adalah warung kita sudah terikat dengan pesugihan monyet, dan sosok monyet raksasa itu adalah jin atau makhluk gaib yang membantu usaha kita dengan imbalan tertentu, kata Ibu Siti sambil merangkum semua informasi yang telah mereka diskusikan. Tapi imbalan apa yang dia minta? Selama ini tidak ada yang hilang atau berkurang dari kita, tanya Dewi yang sudah mengetahui seluruh cerita dari kakaknya. Mungkin imbalannya bukan berupa barang atau uang, tapi berupa sesuatu yang lain. Mungkin dia meminta jiwa kita, atau mungkin dia ingin menguasai keluarga kita, jawab Rizky sambil memeluk adiknya yang mulai terlihat ketakutan. Yang jelas, kita tidak bisa terus membiarkan hal ini berlanjut. Rezeki yang didapat dengan cara seperti ini pasti tidak akan membawa berkah, malah bisa membawa petaka untuk keluarga kita, kata Pak Joko dengan nada yang tegas. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Warung itu sudah menjadi sumber penghidupan utama kita. Kalau kita tutup, bagaimana nasib anak-anak? Tanya Ibu Siti dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Bu, rezeki yang halal pasti akan Allah berikan kepada kita kalau kita berusaha dengan cara yang benar. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara kita memutuskan ikatan pesugihan ini tanpa membahayakan keluarga kita, jawab Pak Joko sambil memegang tangan istrinya. Mereka semua sepakat bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari bantuan dari orang yang ahli dalam masalah spiritual Islam. Pak Joko teringat dengan Ustadz Mahmud, seorang ustadz yang terkenal di daerah mereka karena keahliannya dalam mengatasi masalah-masalah gaib dan pesugihan. Aku akan menemui Ustadz Mahmud hari ini juga. Beliau pasti bisa membantu kita mengatasi masalah ini, kata Pak Joko sambil bangkit dari duduknya. Aku ikut, Pak. Masalah ini menyangkut seluruh keluarga, jadi kita harus menghadapinya bersama-sama, kata Ibu Siti sambil memegang tangan suaminya. Kami juga ikut, Pak. Kami sudah terlanjur tahu masalahnya, jadi kami juga harus ikut bertanggung jawab, tambah Rizky sambil merangkul adiknya. Namun, sebelum mereka sempat bersiap-siap untuk pergi menemui Ustadz Mahmud, tiba-tiba ponsel Pak Joko berdering. Nomor yang menelepon tidak dikenal, namun karena mungkin saja itu pelanggan yang ingin memesan makanan, Pak Joko mengangkat telepon tersebut. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Kata Pak Joko dengan nada yang berusaha terdengar normal. Namun, yang terdengar dari telepon tersebut bukanlah suara manusia, melainkan suara aneh yang sangat mirip dengan suara yang selalu mereka dengar di warung. Suara tersebut seperti campuran antara suara hewan dan suara manusia, mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas namun terdengar seperti ancaman. Pak Joko langsung memutuskan sambungan telepon dengan tangan yang gemetar. Wajahnya menjadi pucat kembali, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya meskipun pagi itu cuaca cukup sejuk. Siapa yang telepon, Pak? Tanya Ibu Siti sambil melihat ekspresi ketakutan di wajah suaminya. Bukan manusia yang telepon, Bu. Suaranya sama persis dengan suara yang selalu kita dengar di warung, jawab Pak Joko sambil meletakkan ponselnya dengan hati-hati, seolah-olah benda itu bisa meledak kapan saja.
Kejadian ini membuat seluruh keluarga semakin yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Sosok monyet raksasa itu tidak hanya mengikuti mereka secara fisik, tapi juga bisa menghubungi mereka melalui teknologi modern seperti telepon. "Pak, kita harus segera pergi menemui Ustadz Mahmud. Situasinya sudah semakin berbahaya," kata Ibu Siti sambil bergegas mengambil tas dan kerudungnya. "Iya, Bu. Anak-anak, kalian siap-siap juga. Kita berangkat sekarang juga," kata Pak Joko sambil mengambil kunci motor dan dompetnya. Namun, ketika mereka hendak keluar dari rumah, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka semua terpaku di tempat. Di depan pagar rumah mereka, tergeletak seekor ayam yang sudah mati dengan kondisi yang sangat aneh. Ayam tersebut mati dengan posisi yang tidak wajar, dan di sekitar tubuhnya terdapat pola-pola aneh yang dibuat dari tanah dan daun-daun kering. "Ya Allah, apa ini?" bisik Ibu Siti sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Sepertinya ini semacam ritual atau ancaman dari sosok itu," jawab Pak Joko sambil mengamati pola-pola aneh di sekitar bangkai ayam tersebut. Rizky yang melihat pemandangan tersebut langsung teringat dengan cerita-cerita tentang pesugihan yang pernah ia dengar dari teman-temannya. Dalam pesugihan, seringkali ada ritual-ritual tertentu yang melibatkan hewan sebagai tumbal atau sebagai tanda peringatan. "Pak, sepertinya ini peringatan dari sosok itu. Mungkin dia tidak suka kalau kita berniat untuk memutuskan ikatan pesugihan," kata Rizky sambil menarik adiknya menjauh dari pemandangan mengerikan tersebut. "Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati. Tapi kita tidak boleh mundur. Kita harus tetap pergi menemui Ustadz Mahmud," kata Pak Joko sambil mengambil sapu untuk membersihkan pola-pola aneh di depan rumah mereka. "Pak, jangan disentuh dulu. Nanti kita tanyakan ke Ustadz Mahmud bagaimana cara membersihkannya yang benar," kata Ibu Siti sambil menahan tangan suaminya. Mereka akhirnya memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang rumah dan menggunakan jalan alternatif untuk menghindari pola-pola aneh yang ada di depan rumah. Perjalanan menuju rumah Ustadz Mahmud yang biasanya memakan waktu sekitar 15 menit, kali ini terasa sangat lama karena perasaan was-was yang menyelimuti mereka. Rumah Ustadz Mahmud terletak di daerah yang agak jauh dari pusat kota, tepatnya di daerah Rajabasa yang masih asri dengan pepohonan rindang di kanan kiri jalan. Ustadz Mahmud, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan jenggot putih yang rapi dan mata yang memancarkan kebijaksanaan, sudah dikenal luas di daerah Lampung sebagai seorang ulama yang memiliki keahlian khusus dalam mengatasi masalah-masalah spiritual dan gangguan makhluk gaib. Beliau tinggal di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh taman kecil yang ditanami berbagai macam tanaman obat dan bunga-bunga yang harum. Di halaman depan rumahnya terdapat sebuah musola kecil yang sering digunakan untuk mengaji dan diskusi keagamaan dengan masyarakat sekitar. Ketika keluarga Pak Joko tiba di rumah Ustadz Mahmud, mereka disambut oleh istri beliau, Ustazah Khadijah, seorang wanita paruh baya yang ramah dan memiliki aura ketenangan yang sangat menenangkan. Ustazah Khadijah mengenakan gamis berwarna coklat muda dan kerudung yang menutupi rambutnya dengan rapi. "Assalamualaikum, Bu Ustazah. Kami ingin bertemu dengan Ustadz Mahmud. Ada masalah yang sangat mendesak yang perlu kami konsultasikan," kata Pak Joko sambil menjabat tangan Ustazah Khadijah dengan sopan. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak. Ustadz sedang ada di musola, sebentar lagi selesai." "Silakan duduk dulu di ruang tamu," jawab Ustazah Khadijah sambil mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Ruang tamu rumah Ustadz Mahmud sangat sederhana namun terasa sangat nyaman. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang indah, dan di sudut ruangan terdapat rak buku yang berisi berbagai kitab-kitab agama dan buku-buku tentang spiritual Islam. Aroma dupa yang harum menyebar di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Tidak lama kemudian,
Ustadz Mahmud masuk ke ruang tamu dengan langkah yang tenang dan wajah yang berseri-seri. Beliau mengenakan baju koko berwarna putih dan sarung yang rapi, rambutnya yang sudah memutih disisir rapi ke belakang, dan jenggotnya yang putih memberikan kesan yang sangat berwibawa namun tetap ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar keluarga? Sapa Ustadz Mahmud sambil duduk di hadapan mereka dengan senyuman yang hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah sehat semua, tapi ada masalah yang sangat serius yang membuat kami datang ke sini, jawab Pak Joko sambil menundukkan kepalanya, merasa malu karena baru datang ketika ada masalah. Ustadz Mahmud yang memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, langsung merasakan aura yang tidak biasa dari keluarga yang ada di hadapannya. Beliau melihat ada bayangan gelap yang menyelimuti mereka, terutama di sekitar Pak Joko dan Rizky yang kemarin malam berinteraksi langsung dengan sosok monyet raksasa tersebut. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu keluarga Anda. Coba ceritakan secara detail apa yang telah terjadi, kata Ustadz Mahmud sambil menatap mata Pak Joko dengan pandangan yang penuh perhatian. Pak Joko kemudian menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami, mulai dari perubahan drastis pada usaha warung pecel lelenya, suara-suara aneh yang selalu terdengar di malam hari, bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekitar warung, hingga penampakan sosok monyet raksasa yang dilihat oleh Rizky dan dirinya sendiri. Semakin lama Ustadz Mahmud mendengarkan cerita tersebut, ekspresi wajahnya semakin serius. Beliau sesekali mengangguk-anggukkan kepala dan bergumam pelan, seolah-olah sedang menganalisis setiap detail yang diceritakan oleh Pak Joko. Ustadz, yang paling membuat kami takut adalah sosok monyet raksasa itu sampai mengikuti kami ke rumah, bahkan menelepon kami dengan suara yang sangat mengerikan, tambah Ibu Siti sambil menceritakan kejadian yang mereka alami semalam. Dan pagi ini, kami menemukan bangkai ayam di depan rumah dengan pola-pola aneh di sekelilingnya, sambung Rizky sambil menunjukkan foto yang ia ambil dengan ponselnya sebelum mereka berangkat. Ustadz Mahmud mengamati foto tersebut dengan seksama, kemudian menghela napas panjang. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa beliau sudah memahami masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Joko. Subhanallah, ini adalah kasus pesugihan monyet yang sudah sangat kuat ikatannya. Biasanya pesugihan seperti ini terjadi karena ada seseorang yang sengaja melakukan ritual untuk mengikat jin berbentuk monyet dengan tempat usaha tertentu, jelas Ustadz Mahmud sambil meletakkan ponsel Rizky di atas meja. Tapi kami tidak pernah melakukan ritual pesugihan, Ustadz. Kami bahkan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, kata Pak Joko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya percaya Anda tidak melakukannya, Pak Joko. Tapi mungkin ada orang lain yang melakukan ritual tersebut di lokasi warung Anda, atau mungkin tempat itu memang sudah ada penunggunya sejak lama yang kemudian terikat dengan usaha Anda, jawab Ustadz Mahmud sambil mengelus jenggotnya. Lalu, bagaimana cara memutuskan ikatan pesugihan ini, Ustadz? Kami sangat takut kalau sosok itu akan menyakiti keluarga kami, tanya Ibu Siti dengan suara yang penuh kekhawatiran. Proses pembersihan pesugihan monyet memang tidak mudah, Bu. Jin yang berbentuk monyet biasanya sangat licik dan kuat, apalagi kalau sudah terikat dengan tempat tertentu dalam waktu yang lama. Tapi insya Allah, dengan izin Allah SWT, kita bisa memutuskan ikatan tersebut, jawab Ustadz Mahmud sambil bangkit dari duduknya dan mengambil sebuah kitab dari rak buku. Ustadz Mahmud membuka kitab tersebut dan menunjukkan beberapa halaman yang berisi tentang cara-cara mengatasi gangguan jin dan pesugihan. Beliau menjelaskan bahwa pesugihan monyet adalah salah satu jenis pesugihan yang paling sulit diatasi karena jin yang terlibat biasanya sangat cerdas dan memiliki kemampuan untuk meniru perilaku manusia. Jin berbentuk monyet ini biasanya meminta imbalan yang tidak langsung terlihat. Mereka bisa meminta jiwa, kesehatan, atau bahkan keturunan dari orang yang terikat dengan pesugihan tersebut.
Makanya, meskipun usaha Anda berkembang pesat, pada akhirnya akan ada konsekuensi yang harus dibayar, jelas Ustadz Mahmud sambil menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perlindungan dari gangguan jin. Ya Allah, berarti selama ini kami sudah terjebak dalam pesugihan tanpa kami sadari, kata Pak Joko sambil menepuk dahinya, merasa bodoh karena tidak menyadari hal tersebut sejak awal. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang Anda sudah menyadarinya dan berniat untuk memutuskan ikatan tersebut. Allah SWT Maha Pengampun dan akan membantu hambanya yang benar-benar bertaubat, kata Ustadz Mahmud sambil menenangkan Pak Joko. Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang, Ustadz? Tanya Rizky yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama. Pertama, kalian harus berhenti beroperasi di warung tersebut sementara waktu. Jangan ada aktivitas apapun di sana sampai proses pembersihan selesai. Kedua, kalian harus memperbanyak ibadah, terutama sholat malam dan membaca Al-Quran. Ketiga, saya akan melakukan ritual pembersihan di warung tersebut dengan bantuan beberapa ustadz lain, jelas Ustadz Mahmud sambil mencatat beberapa hal di sebuah kertas. Tapi Ustadz, kalau kami berhenti beroperasi, bagaimana dengan penghidupan kami? Warung itu sudah menjadi sumber penghasilan utama keluarga kami, kata Ibu Siti dengan wajah yang khawatir. Bu, rezeki yang halal akan Allah berikan melalui jalan yang halal pula. Mungkin untuk sementara waktu akan terasa sulit, tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berusaha di jalan yang benar, jawab Ustadz Mahmud sambil tersenyum menenangkan. Ustadz, kira-kira berapa lama proses pembersihan ini akan berlangsung? Tanya Pak Joko sambil menghitung-hitung tabungan yang mereka miliki. Biasanya proses pembersihan pesugihan monyet memakan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu, tergantung seberapa kuat ikatan yang sudah terbentuk. Tapi yang pasti, selama proses pembersihan berlangsung, kalian tidak boleh mendekati warung tersebut, apalagi sendirian, jawab Ustadz Mahmud sambil menutup kitab yang tadi dibacanya. Ustadz Mahmud kemudian memberikan beberapa amalan yang harus dilakukan oleh keluarga Pak Joko selama proses pembersihan berlangsung. Amalan tersebut meliputi sholat tahajud setiap malam, membaca surat Al-Baqarah setiap hari, dan memperbanyak istighfar serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kalian juga harus membersihkan rumah kalian dari pola-pola aneh yang ditinggalkan oleh jin tersebut. Caranya adalah dengan membakar pola tersebut sambil membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, tambah Ustadz Mahmud sambil memberikan selembar kertas yang berisi doa-doa dan amalan yang harus dilakukan. Ustadz, apakah jin tersebut akan marah dan menyerang kami ketika proses pembersihan dilakukan? Tanya Dewi yang sejak tadi mendengarkan dengan perasaan takut. Kemungkinan besar dia akan melakukan perlawanan, Nak. Makanya kalian harus selalu dalam keadaan suci dan memperbanyak zikir. Jangan pernah sendirian, terutama di malam hari, dan selalu nyalakan lampu di rumah kalian, jawab Ustadz Mahmud sambil mengelus kepala Dewi dengan sayang. Kapan Ustadz akan melakukan ritual pembersihan di warung kami? Tanya Pak Joko sambil menyiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses yang akan mereka lalui. Insya Allah, besok malam setelah sholat Isya, saya akan datang bersama dengan Ustadz Ahmad dan Ustadz Yusuf. Kami akan melakukan pembersihan secara bertahap, dimulai dari membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian melakukan ruqyah untuk mengusir jin tersebut, jawab Ustadz Mahmud sambil melihat jadwal di buku catatannya. Apakah kami boleh ikut menyaksikan proses pembersihan tersebut, Ustadz? Tanya Rizky yang merasa penasaran dengan proses yang akan dilakukan. Sebaiknya tidak, Nak. Proses pembersihan pesugihan biasanya sangat berbahaya, apalagi untuk orang yang sudah pernah berinteraksi langsung dengan jin tersebut seperti kamu dan ayahmu. Jin itu bisa saja menyerang kalian ketika merasa terancam, jawab Ustadz Mahmud sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah berdiskusi selama hampir 2 jam, keluarga Pak Joko akhirnya pamit untuk pulang ke rumah.
Mereka merasa sedikit lega karena sudah menemukan solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi, meskipun proses yang harus mereka lalui tidaklah mudah. Ustadz, terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingannya. Kami akan melakukan semua amalan yang Ustadz berikan, kata Pak Joko sambil berjabat tangan dengan Ustadz Mahmud. Sama-sama, Pak Joko. Ingat, yang terpenting adalah niat yang tulus untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Allah SWT pasti akan membantu kalian, jawab Ustadz Mahmud sambil mengantar mereka hingga ke pintu rumah. Ustadz, kalau ada kejadian aneh lagi di rumah kami, boleh kami menghubungi Ustadz? Tanya Ibu Siti sambil memegang kartu nama yang diberikan oleh Ustadz Mahmud. Tentu saja, Bu. Kalian bisa menghubungi saya kapan saja, siang atau malam. Jangan ragu untuk meminta bantuan kalau memang diperlukan, jawab Ustadz Mahmud sambil tersenyum menenangkan. Perjalanan pulang ke rumah terasa lebih ringan dibandingkan ketika mereka berangkat tadi pagi. Meskipun masalah belum selesai, setidaknya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan ada harapan untuk keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Pak, aku merasa lega setelah bertemu dengan Ustadz Mahmud. Beliau benar-benar orang yang bisa dipercaya, kata Rizky sambil memeluk ayahnya dari belakang ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang menggunakan motor. Iya, Nak. Ustadz Mahmud memang sudah terkenal dengan keahliannya dalam mengatasi masalah-masalah spiritual. Insya Allah, dengan bantuan beliau, masalah kita akan segera selesai, jawab Pak Joko sambil memacu motornya dengan hati-hati karena jalanan mulai ramai dengan kendaraan. Ketika mereka sampai di rumah, hal pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan pola-pola aneh yang ada di depan rumah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ustadz Mahmud. Pak Joko mengambil korek api dan minyak tanah, sementara Ibu Siti menyiapkan kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Pak Joko sambil menyalakan api dan membakar pola-pola aneh tersebut. Seluruh keluarga berdiri di sekitarnya sambil membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali sesuai dengan petunjuk Ustadz Mahmud. Ketika pola-pola tersebut terbakar, terjadi hal yang sangat aneh. Api yang menyala tidak berwarna merah seperti biasanya, melainkan berwarna biru kehijauan, dan mengeluarkan asap yang sangat tebal dengan bau yang sangat menyengat, seperti bau belerang yang dicampur dengan bangkai hewan. Ya Allah, kenapa apinya warnanya aneh begitu? Tanya Dewi sambil mundur beberapa langkah karena takut dengan pemandangan yang tidak wajar tersebut. Itu tandanya pola tersebut memang dibuat dengan menggunakan kekuatan gaib. Kita harus tetap membaca doa sampai semuanya habis terbakar, jawab Pak Joko sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras. Proses pembakaran berlangsung selama hampir setengah jam, dan selama itu mereka terus membaca doa tanpa henti. Ketika semua pola sudah habis terbakar, api tiba-tiba padam dengan sendirinya, dan asap yang tebal perlahan-lahan menghilang terbawa angin. Alhamdulillah, sudah selesai. Semoga dengan ini, rumah kita sudah bersih dari pengaruh jin tersebut, kata Ibu Siti sambil mengelap keringat yang membasahi dahinya. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Ketika mereka hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ponsel Pak Joko berdering lagi. Kali ini, nomor yang menelepon adalah nomor yang sama dengan yang menelepon mereka pagi tadi. Jangan diangkat, Pak. Pasti itu jin yang menelepon lagi, kata Rizky sambil memegang tangan ayahnya yang hendak mengangkat telepon. Tapi kalau tidak diangkat, dia mungkin akan terus menelepon, jawab Pak Joko sambil melihat ponselnya yang terus berdering. Biarkan saja, Pak. Kita tidak boleh merespon apapun yang datang dari jin tersebut. Nanti malah memberikan kesempatan baginya untuk masuk ke dalam hidup kita lebih dalam lagi, kata Ibu Siti sambil mematikan ponsel suaminya. Telepon tersebut berdering selama hampir 5 menit, kemudian berhenti. Namun, tidak lama kemudian, ponsel Rizky juga ikut berdering dengan nomor yang sama.
Kemudian disusul dengan ponsel Ibu Siti, dan bahkan ponsel Dewi yang jarang digunakan juga ikut berdering. "Dia menelepon semua ponsel kita," kata Dewi sambil melihat ponselnya yang terus berdering dengan perasaan takut. "Matikan semua ponsel kalian. Kita tidak boleh memberikan kesempatan baginya untuk berkomunikasi dengan kita," perintah Pak Joko sambil mematikan semua ponsel yang ada di rumah mereka. Setelah semua ponsel dimatikan, rumah mereka menjadi sangat sepi. Mereka duduk berkumpul di ruang tamu sambil membaca Al-Quran bersama-sama, berusaha menciptakan suasana yang tenang dan penuh dengan energi positif. "Pak, aku merasa ada yang mengawasi kita dari luar rumah," bisik Rizky sambil menunjuk ke arah jendela yang tertutup gorden. Pak Joko mengintip melalui celah gorden, dan melihat sosok monyet raksasa itu sedang berdiri di depan pagar rumah mereka. Kali ini, sosok tersebut tidak sendirian. Ada beberapa sosok lain yang bentuknya mirip, namun ukurannya lebih kecil, seperti anak-anak monyet yang mengikuti induknya. "Bu, dia datang lagi, dan kali ini tidak sendirian," bisik Pak Joko sambil menjauh dari jendela. "Berapa banyak?" tanya Ibu Siti sambil memeluk kedua anaknya erat-erat. "Ada sekitar 4 atau 5 sosok. Sepertinya dia membawa teman-temannya," jawab Pak Joko sambil mengambil Al-Quran dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan suara yang keras. Sosok-sosok tersebut berkeliaran di halaman rumah mereka selama hampir 3 jam. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh yang sangat mengerikan, kadang seperti teriakan marah, kadang seperti tangisan yang menyayat hati. Yang paling mengerikan adalah ketika mereka mulai mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah, seolah-olah berusaha masuk ke dalam. "Jangan buka pintu atau jendela apapun yang terjadi," perintah Pak Joko sambil terus membaca Al-Quran dengan suara yang semakin keras untuk menutupi suara-suara mengerikan dari luar. Dewi yang masih berusia 15 tahun, tidak kuat menahan ketakutan dan mulai menangis. Ia memeluk ibunya erat-erat sambil gemetar hebat, tidak berani membuka mata karena takut melihat sosok-sosok mengerikan tersebut. "Mama, aku takut. Kapan mereka akan pergi?" tanya Dewi sambil terisak-isak. "Sabar, sayang. Kita harus kuat dan terus berdoa. Allah SWT pasti akan melindungi kita," jawab Ibu Siti sambil mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. Rizky yang merasa harus melindungi keluarganya, bangkit dari duduknya dan mengambil posisi di depan pintu rumah. Ia terus membaca ayat kursi dengan suara yang keras, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan sosok-sosok tersebut. "Rizky, jangan terlalu dekat dengan pintu. Nanti kalau mereka bisa masuk, kamu yang pertama kali diserang," kata Pak Joko sambil menarik anaknya menjauh dari pintu. "Aku tidak takut, Pak. Kita harus melindungi rumah kita dari mereka," jawab Rizky dengan suara yang bergetar namun penuh dengan tekad. Ketukan di pintu dan jendela semakin keras dan semakin sering. Bahkan, mereka bisa mendengar suara seperti cakar yang menggaruk-garuk pintu kayu, seolah-olah sosok-sosok tersebut berusaha merobek pintu untuk masuk ke dalam rumah. "Pak, pintu kayu kita tidak akan kuat kalau terus digaruk seperti itu," kata Ibu Siti sambil melihat ke arah pintu yang mulai terlihat bergetar karena guncangan dari luar. "Kita harus tetap tenang dan terus berdoa. Insya Allah, mereka tidak akan bisa masuk selama kita terus membaca Al-Quran," jawab Pak Joko sambil memegang tangan istrinya erat-erat. Puncak ketegangan terjadi ketika tiba-tiba listrik di rumah mereka padam. Rumah yang tadinya terang benderang karena semua lampu dinyalakan, tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hanya cahaya remang-remang dari lampu emergensi yang menyala otomatis ketika listrik padam. "Kenapa listrik bisa padam? Padahal rumah-rumah tetangga masih terang," kata Rizky sambil mengintip keluar melalui celah jendela. "Mungkin mereka yang memadamkan listrik kita. Jin-jin seperti itu biasanya punya kemampuan untuk mengganggu alat-alat elektronik," jawab Pak Joko sambil mencari senter di laci meja.
Dalam kegelapan yang mencekam, suara-suara dari luar semakin mengerikan. Mereka bisa mendengar suara seperti orang yang sedang berbisik-bisik di sekitar rumah, namun bisikan tersebut menggunakan bahasa yang tidak bisa mereka pahami. "Pak, aku dengar ada yang berbisik-bisik di luar. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu," kata Rizky sambil menajamkan pendengarannya. "Jangan dengarkan bisikan mereka. Terus fokus pada bacaan Al-Quran kita," jawab Pak Joko sambil menyalakan senter dan menerangi Al-Quran yang sedang mereka baca. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah ketika tiba-tiba terdengar suara seperti orang yang sedang menangis di dalam rumah mereka. Suara tangisan tersebut sangat jelas, seolah-olah ada orang yang sedang menangis di kamar sebelah. "Pak, itu suara apa?" "Sepertinya ada yang menangis di kamar belakang," kata Ibu Siti sambil menunjuk ke arah kamar yang ada di belakang rumah. "Mungkin itu salah satu dari mereka yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah," jawab Pak Joko sambil bangkit dari duduknya dan mengambil tongkat yang biasa digunakan untuk mengusir anjing liar. "Jangan pergi ke sana, Pak. Nanti kalau memang ada jin di sana, Papa bisa diserang," kata Dewi sambil menarik baju ayahnya. "Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran di dalam rumah kita. Aku harus mengusir mereka," jawab Pak Joko sambil melangkah perlahan ke arah sumber suara tangisan. Namun, ketika Pak Joko hendak membuka pintu kamar belakang, tiba-tiba suara tangisan tersebut berhenti. Digantikan dengan suara tawa yang sangat mengerikan, tawa yang terdengar seperti campuran antara tawa manusia dan suara hewan yang sedang kesakitan. "Pak, jangan buka pintunya. Itu pasti jebakan," teriak Rizky sambil berlari mendekati ayahnya. Pak Joko yang mendengar teriakan anaknya, langsung mundur dari pintu kamar tersebut. Ia merasa ada aura yang sangat dingin dan mencekam yang memancar dari balik pintu, seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat yang sedang menunggu di dalam kamar. "Ayo kita kembali ke ruang tamu. Kita berkumpul di satu tempat saja," kata Pak Joko sambil mengajak keluarganya menjauh dari kamar belakang. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu sambil terus membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Namun, suara tawa mengerikan dari kamar belakang terus terdengar, bahkan semakin keras dan semakin sering. "Kenapa mereka bisa masuk ke dalam rumah kita?" tanya Ibu Siti sambil memeluk kedua anaknya erat-erat. "Mungkin ketika kita membakar pola-pola aneh tadi, kita tidak sengaja membuka jalan bagi mereka untuk masuk. Atau mungkin mereka memang sudah ada di dalam rumah sejak lama, tapi baru sekarang menunjukkan diri," jawab Pak Joko sambil berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Situasi yang mencekam ini berlangsung hingga menjelang subuh. Ketika azan subuh mulai berkumandang dari masjid terdekat, secara perlahan-lahan suara-suara mengerikan tersebut mulai mereda. Listrik di rumah mereka juga tiba-tiba menyala kembali, seolah-olah tidak pernah padam. "Alhamdulillah, mereka sudah pergi," kata Pak Joko sambil mengelap keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. "Ayo kita sholat subuh berjamaah. Kita harus bersyukur karena Allah SWT telah melindungi kita malam ini," kata Ibu Siti sambil bangkit dari duduknya dan mengambil mukena. Setelah sholat subuh berjamaah, mereka merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika Pak Joko membuka pintu kamar belakang untuk memastikan tidak ada yang aneh di sana, ia menemukan pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamar tersebut, semua barang-barang sudah berantakan. Lemari pakaian terbuka, isi laci berserakan di lantai, dan yang paling mengerikan adalah di dinding kamar terdapat bekas-bekas cakar yang sangat dalam, seolah-olah ada hewan buas yang mengamuk di dalam kamar tersebut. "Ya Allah, mereka benar-benar masuk ke dalam rumah kita," kata Pak Joko sambil memanggil keluarganya untuk melihat kondisi kamar yang sudah hancur berantakan. Ibu Siti yang melihat kondisi kamar tersebut langsung menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Bekas-bekas cakar di dinding terlihat sangat dalam, bahkan menembus cat dan mencapai semen di baliknya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat bekas seperti itu pastilah sangat besar, jauh melebihi kekuatan hewan biasa. Pak, kita harus segera menghubungi Ustadz Mahmud. Situasinya sudah semakin berbahaya, kata Ibu Siti sambil memegang lengan suaminya dengan erat. Iya, Bu. Tapi sekarang masih terlalu pagi. Kita tunggu sampai jam 7, baru kita telepon beliau, jawab Pak Joko sambil menutup pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat. Mereka menghabiskan waktu menunggu dengan terus membaca Al-Quran dan berzikir. Tidak ada yang berani tidur, meskipun mereka semua sudah sangat lelah karena tidak tidur semalaman. Ketakutan masih menyelimuti hati mereka, terutama setelah melihat bukti nyata bahwa sosok-sosok mengerikan itu benar-benar bisa masuk ke dalam rumah mereka. Tepat pukul 7 pagi, Pak Joko menghubungi Ustadz Mahmud untuk melaporkan kejadian yang mereka alami semalam. Ustadz Mahmud yang mendengar laporan tersebut langsung merasa khawatir, karena serangan yang dilakukan oleh jin-jin tersebut jauh lebih agresif dari yang biasanya terjadi. Pak Joko, kondisinya sudah sangat serius. Jin-jin tersebut sudah mulai menyerang secara langsung. Saya akan datang ke rumah Anda sekarang juga untuk melakukan pembersihan darurat, kata Ustadz Mahmud melalui telepon. Terima kasih, Ustadz. Kami sangat membutuhkan bantuan Ustadz sekarang, jawab Pak Joko sambil menghela napas lega karena akan segera mendapat bantuan. Tidak sampai 1 jam, Ustadz Mahmud sudah tiba di rumah mereka bersama dengan Ustadz Ahmad, seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang juga ahli dalam masalah ruqyah dan pembersihan spiritual. Ustadz Ahmad memiliki postur tubuh yang tinggi dan tegap, dengan jenggot hitam yang rapi dan mata yang tajam namun penuh dengan kebijaksanaan. Assalamualaikum, Pak Joko. Bagaimana kondisi keluarga Anda? Sapa Ustadz Mahmud sambil masuk ke dalam rumah dengan membawa tas yang berisi berbagai perlengkapan untuk ritual pembersihan. Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah kami semua selamat, tapi kondisi rumah sudah rusak parah, jawab Pak Joko sambil menunjukkan kondisi kamar belakang yang sudah berantakan. Ustadz Ahmad yang melihat bekas-bekas cakar di dinding langsung mengerutkan dahinya. Beliau mengamati bekas-bekas tersebut dengan seksama, kemudian mengangguk-anggukkan kepala seolah-olah memahami sesuatu. Ini bekas cakar jin berbentuk monyet yang sudah sangat kuat. Biasanya jin seperti ini sudah berusia ratusan tahun dan memiliki kekuatan yang luar biasa, kata Ustadz Ahmad sambil menyentuh bekas cakar di dinding dengan hati-hati. Ustadz, apakah masih bisa diatasi? Tanya Ibu Siti dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Insya Allah masih bisa, Bu. Tapi prosesnya akan lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kami harus melakukan pembersihan total, tidak hanya di warung, tapi juga di rumah ini, jawab Ustadz Mahmud sambil mengeluarkan beberapa botol air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad mulai melakukan pembersihan spiritual di rumah keluarga Pak Joko. Mereka memercikkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke seluruh sudut rumah, sambil membaca doa-doa khusus untuk mengusir jin dan makhluk gaib lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ucap Ustadz Mahmud sambil memercikkan air ke bekas-bekas cakar di dinding kamar belakang. Ketika air tersebut mengenai bekas cakar, terjadi hal yang sangat aneh. Bekas-bekas cakar tersebut seolah-olah mengeluarkan asap tipis, dan terdengar suara seperti desis ular yang sangat pelan. Dinding yang tadinya rusak parah karena cakaran, perlahan-lahan kembali normal seperti semula. Subhanallah, bekasnya hilang, kata Rizky sambil mengamati dinding yang sudah kembali normal. Itu tandanya jin tersebut sudah mulai melemah. Tapi kita harus tetap waspada, karena biasanya mereka akan melakukan serangan balik yang lebih keras, kata Ustadz Ahmad sambil melanjutkan proses pembersihan ke ruangan lain.
Proses pembersihan rumah berlangsung selama hampir 3 jam. Kedua ustadz tersebut sangat teliti dalam melakukan tugasnya, tidak ada satu sudut pun yang terlewat. Mereka juga memberikan beberapa amalan tambahan yang harus dilakukan oleh keluarga Pak Joko untuk menjaga rumah mereka dari gangguan jin. Pak Joko, mulai hari ini, setiap selesai sholat maghrib, Anda harus membaca surat Al-Baqarah ayat 255-257 di setiap sudut rumah. Jangan lupa juga untuk membakar dupa yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran setiap malam, kata Ustadz Mahmud sambil memberikan beberapa batang dupa khusus. Baik, Ustadz. Kami akan melakukan semua yang Ustadz anjurkan, jawab Pak Joko sambil menerima dupa tersebut dengan penuh rasa syukur. Sekarang, kami akan pergi ke warung Anda untuk melakukan pembersihan di sana. Tapi ingat, Anda dan keluarga tidak boleh ikut. Proses pembersihan di warung akan jauh lebih berbahaya karena disitulah pusat kekuatan jin tersebut, kata Ustadz Ahmad sambil menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke warung. Ustadz, kira-kira berapa lama proses pembersihan di warung akan berlangsung? Tanya Pak Joko sambil menyiapkan kunci warung untuk diberikan kepada kedua ustadz tersebut. Kemungkinan akan berlangsung hingga malam hari. Kami akan melakukan pembersihan secara bertahap, dimulai dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ruqyah untuk mengusir jin tersebut, dan terakhir adalah ritual penutupan untuk memastikan mereka tidak bisa kembali lagi, jawab Ustadz Mahmud sambil mengecek kelengkapan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum berangkat ke warung, Ustadz Mahmud memberikan beberapa nasihat penting kepada keluarga Pak Joko. Beliau menekankan bahwa selama proses pembersihan berlangsung, mereka harus tetap berada di rumah dan tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Ingat, jangan sampai ada yang sendirian di rumah. Kalian harus selalu berkumpul, terutama ketika malam tiba. Jin-jin tersebut mungkin akan melakukan serangan balik ketika mereka merasa terdesak, kata Ustadz Mahmud sambil menatap setiap anggota keluarga dengan pandangan yang serius. Ustadz, kalau terjadi sesuatu yang aneh di rumah, boleh kami menghubungi Ustadz? Tanya Ibu Siti sambil memegang nomor telepon Ustadz Mahmud. Tentu saja, Bu. Tapi kemungkinan besar kami tidak akan bisa mengangkat telepon karena akan sangat fokus pada proses pembersihan. Kalau memang terjadi hal yang darurat, Anda bisa menghubungi Ustadz Yusuf yang akan standby di masjid, jawab Ustadz Ahmad sambil memberikan nomor telepon Ustadz Yusuf. Setelah memberikan semua instruksi yang diperlukan, Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad berangkat menuju warung pecel lele milik Pak Joko. Mereka membawa berbagai perlengkapan untuk ritual pembersihan, termasuk Al-Quran, air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci, dupa khusus, dan beberapa benda lain yang diperlukan untuk mengusir jin. Sore hari menjelang maghrib, suasana di rumah keluarga Pak Joko terasa sangat tegang. Mereka semua berkumpul di ruang tamu sambil menunggu kabar dari Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad yang sedang melakukan pembersihan di warung. Meskipun rumah mereka sudah dibersihkan secara spiritual, tetap saja ada perasaan was-was yang menyelimuti hati mereka. Pak, aku khawatir dengan Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad. Mereka menghadapi jin yang sangat kuat sendirian, kata Rizky sambil mondar-mandir di ruang tamu karena tidak bisa duduk tenang. Kita harus percaya pada kemampuan mereka, Nak. Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad sudah berpengalaman puluhan tahun dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini, jawab Pak Joko sambil berusaha menenangkan anaknya, meskipun ia sendiri juga merasa khawatir. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat, mereka melakukan amalan yang diberikan oleh Ustadz Mahmud, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 255-257 di setiap sudut rumah. Allahu la ilaha illahu wa al-hayyul qayyum, la takhusuhu sinatun wa la naum. Pak Joko membaca ayat kursi dengan suara yang keras di sudut ruang tamu, sementara anggota keluarga yang lain melakukan hal yang sama di sudut-sudut rumah yang berbeda.
Ketika mereka sedang melakukan amalan tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari arah warung mereka. Suara tersebut seperti suara petir yang menyambar, namun langit dalam keadaan cerah tanpa awan mendung. "Itu suara apa, Pak?" "Sepertinya dari arah warung," kata Dewi sambil menunjuk ke arah warung yang memang tidak jauh dari rumah mereka. "Mungkin itu bagian dari proses pembersihan yang dilakukan oleh Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad." "Kita tidak usah khawatir," jawab Ibu Siti sambil berusaha menenangkan anak bungsunya, meskipun ia sendiri juga merasa cemas. Namun, suara gemuruh tersebut terus berulang dengan interval yang tidak teratur. Kadang terdengar sekali dalam 5 menit, kadang berturut-turut beberapa kali dalam waktu yang singkat. Yang membuat mereka semakin khawatir adalah suara tersebut semakin lama semakin keras, seolah-olah ada pertempuran besar yang sedang terjadi di warung mereka. "Pak, aku tidak bisa tenang mendengar suara itu terus. Bagaimana kalau kita ke masjid saja untuk menunggu sampai proses pembersihan selesai?" usul Rizky sambil melihat ke arah jendela yang menghadap ke warung. "Ide yang bagus, Nak. Di masjid kita akan lebih aman, dan kita juga bisa bertemu dengan Ustadz Yusuf kalau memang diperlukan," setuju Pak Joko sambil mengambil tas yang berisi Al-Quran dan perlengkapan sholat. Mereka bergegas bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Namun, ketika hendak keluar dari rumah, tiba-tiba ponsel Pak Joko berdering. Kali ini, yang menelepon adalah Ustadz Yusuf dari masjid. "Halo, Pak Joko. Saya Ustadz Yusuf. Ustadz Mahmud meminta saya untuk menghubungi Anda. Beliau menyarankan agar Anda dan keluarga datang ke masjid sekarang juga. Proses pembersihan di warung sedang mencapai puncaknya, dan kemungkinan akan ada gangguan di sekitar area rumah Anda," kata Ustadz Yusuf dengan nada yang serius. "Baik, Ustadz. Kami sedang bersiap-siap untuk ke masjid. Kira-kira berapa lama lagi proses pembersihan akan selesai?" tanya Pak Joko sambil memberikan isyarat kepada keluarganya untuk bergegas. "Kemungkinan hingga tengah malam, Pak. Jin yang ada di warung Anda sangat kuat dan tidak mau pergi begitu saja." Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad sedang melakukan ruqyah yang sangat intensif, jawab Ustadz Yusuf sambil terdengar suara bacaan Al-Quran yang keras di latar belakang. Setelah menutup telepon, keluarga Pak Joko segera berangkat ke masjid dengan menggunakan motor. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 10 menit, kali ini terasa sangat lama karena mereka harus memutar jalan untuk menghindari area warung yang sedang dalam proses pembersihan. Ketika mereka melewati jalan yang agak jauh dari warung, mereka bisa melihat cahaya yang sangat terang memancar dari arah warung mereka. Cahaya tersebut berwarna putih kebiruan, sangat berbeda dengan cahaya lampu biasa. Sesekali terlihat kilatan-kilatan cahaya yang menyilaukan, seperti ada petir yang menyambar berulang-ulang di area warung. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi di warung kita?" bisik Ibu Siti sambil memeluk Dewi yang duduk di belakangnya. "Sepertinya pertempuran antara Ustadz Mahmud dengan jin-jin tersebut sedang sangat sengit," jawab Pak Joko sambil memacu motornya lebih cepat untuk segera sampai di masjid. Sesampainya di masjid, mereka disambut oleh Ustadz Yusuf, seorang pria berusia sekitar 35 tahun dengan wajah yang tenang dan penuh wibawa. Beliau mengenakan jubah putih dan kopiah hitam, matanya yang jernih memancarkan ketenangan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga Pak Joko saat itu. "Assalamualaikum, Pak Joko. Alhamdulillah Anda sudah sampai dengan selamat. Silakan masuk ke dalam masjid, di sini lebih aman," kata Ustadz Yusuf sambil mempersilakan mereka masuk ke dalam masjid yang suasananya sangat tenang dan damai. Masjid Al-Hidayah tempat mereka berlindung adalah masjid yang cukup besar dengan arsitektur yang indah. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang indah, dan di mihrabnya terdapat lampu kristal yang memancarkan cahaya hangat. Suasana di dalam masjid sangat kontras dengan ketegangan yang mereka rasakan di luar. "Ustadz,
bagaimana kondisi Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad? Kami sangat khawatir dengan keselamatan mereka, tanya Pak Joko sambil duduk di karpet masjid yang empuk. Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Tadi sekitar setengah jam yang lalu, Ustadz Mahmud sempat menghubungi saya. Beliau mengatakan bahwa jin yang ada di warung Anda memang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari perkiraan awal, jawab Ustadz Yusuf sambil duduk di hadapan mereka. Apakah mereka membutuhkan bantuan tambahan? Kalau perlu, saya bisa menghubungi ustadz-ustadz lain untuk membantu, kata Pak Joko dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Tidak perlu, Pak. Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad sudah sangat berpengalaman. Mereka pasti bisa mengatasi masalah ini. Yang penting sekarang adalah kita semua berdoa untuk keselamatan mereka dan kesuksesan proses pembersihan, jawab Ustadz Yusuf sambil mengambil Al-Quran dan mulai membaca surat Yasin. Mereka menghabiskan waktu di masjid dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan sholat sunnah. Suasana yang tenang di masjid sangat membantu menenangkan hati mereka yang sedang dipenuhi kekhawatiran. Beberapa jamaah masjid yang mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Joko, ikut mendoakan agar proses pembersihan berjalan lancar. Pak Joko, saya sudah mendengar cerita tentang masalah yang Anda hadapi. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan perlindungan untuk keluarga Anda, kata Pak Hasan, seorang jamaah masjid yang sudah lanjut usia dan dikenal sebagai orang yang saleh. Terima kasih atas doanya, Pak Hasan. Kami sangat membutuhkan doa dari semua pihak, jawab Pak Joko sambil berjabat tangan dengan Pak Hasan. Ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras dari arah warung. Suara ledakan tersebut begitu kerasnya hingga terdengar sampai ke masjid yang jaraknya sekitar 2 km dari warung. Bahkan, kaca-kaca jendela masjid bergetar karena gelombang suara tersebut. Ya Allah, itu suara apa? Seperti ada bom yang meledak, kata Dewi sambil memeluk ibunya dengan erat karena terkejut dengan suara ledakan yang menggelegar. Tenang, Nak. Itu mungkin puncak dari proses pembersihan. Biasanya ketika jin yang sangat kuat diusir, mereka akan melakukan perlawanan terakhir yang sangat hebat, jelas Ustadz Yusuf sambil berusaha menenangkan mereka. Setelah suara ledakan tersebut, suasana menjadi sangat hening. Tidak ada lagi suara gemuruh atau kilatan cahaya yang terlihat dari arah warung. Keheningan yang tiba-tiba ini justru membuat mereka semakin khawatir, karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ustadz, kenapa tiba-tiba jadi sepi? Apakah proses pembersihan sudah selesai? Tanya Rizky sambil melihat ke arah jendela masjid yang menghadap ke arah warung. Saya juga tidak tahu pasti, Nak. Kita tunggu kabar dari Ustadz Mahmud. Kalau sampai pukul 10 beliau belum menghubungi, saya akan mencoba menghubungi beliau, jawab Ustadz Yusuf sambil melihat jam tangannya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit yang berlalu terasa seperti berjam-jam. Mereka terus berdoa dan membaca Al-Quran, berharap mendapat kabar baik dari Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad. Beberapa jamaah masjid yang mengetahui situasi tersebut, ikut bergabung dalam doa bersama. Tepat pukul 10 malam, ponsel Ustadz Yusuf berdering. Semua yang ada di masjid langsung terdiam, menunggu kabar yang akan disampaikan. Ustadz Yusuf mengangkat telepon dengan wajah yang serius. Halo, Ustadz Mahmud. Bagaimana kondisinya? Tanya Ustadz Yusuf sambil menyalakan speaker agar semua bisa mendengar. Alhamdulillah, proses pembersihan sudah selesai. Jin-jin tersebut sudah berhasil diusir dari warung. Tapi kami masih perlu melakukan ritual penutupan untuk memastikan mereka tidak bisa kembali lagi, jawab Ustadz Mahmud dengan suara yang terdengar sangat lelah. Mendengar kabar tersebut, semua yang ada di masjid langsung bersujud syukur. Keluarga Pak Joko menangis haru karena lega, masalah yang sudah berbulan-bulan menghantu mereka akhirnya bisa diatasi. Ustadz,
bagaimana kondisi Ustadz Ahmad? Apakah beliau baik-baik saja? Tanya Ustadz Yusuf sambil melihat ke arah keluarga Pak Joko yang sedang menangis haru. Alhamdulillah kami berdua sehat. Hanya sedikit lelah karena prosesnya sangat berat. Jin yang ada di warung memang sangat kuat, bahkan sempat menyerang kami secara fisik. Tapi dengan pertolongan Allah SWT, kami berhasil mengusir mereka, jawab Ustadz Mahmud sambil terdengar suara Ustadz Ahmad yang sedang membaca doa di latar belakang. Kapan kami boleh pulang ke rumah, Ustadz? Tanya Pak Joko sambil mengambil ponsel dari tangan Ustadz Yusuf. Sebaiknya Anda menunggu hingga kami selesai melakukan ritual penutupan. Kira-kira sekitar pukul 11 malam. Setelah itu, Anda bisa pulang ke rumah dengan aman, jawab Ustadz Mahmud sambil terdengar suara angin kencang di latar belakang. Setelah menutup telepon, suasana di masjid menjadi jauh lebih ceria. Jamaah masjid yang ikut mendoakan keluarga Pak Joko, saling bersalaman dan mengucapkan selamat atas keberhasilan proses pembersihan. Ustadz Yusuf memimpin doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pertolongannya. Semoga keluarga Pak Joko bisa kembali menjalani hidup dengan tenang dan damai, doa Ustadz Yusuf yang diaminkan oleh semua yang hadir. 1 jam kemudian, Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad tiba di masjid dengan kondisi yang sangat lelah. Pakaian mereka basah karena keringat, dan wajah mereka terlihat pucat, namun mata mereka bersinar penuh kemenangan. Assalamualaikum, Pak Joko. Alhamdulillah, masalah Anda sudah selesai. Warung Anda sudah bersih dari gangguan jin, kata Ustadz Mahmud sambil duduk di karpet masjid dengan napas yang masih terengah-engah. Waalaikumsalam, Ustadz. Terima kasih banyak atas bantuan Ustadz. Kami tidak tahu harus membalas kebaikan Ustadz dengan apa, kata Pak Joko sambil mencium tangan Ustadz Mahmud dengan penuh rasa hormat. Tidak perlu dibalas, Pak. Ini adalah kewajiban kami sebagai hamba Allah untuk membantu sesama. Yang penting, Anda harus berjanji untuk tidak terlibat lagi dengan hal-hal yang berbau pesugihan atau meminta bantuan kepada selain Allah SWT, kata Ustadz Ahmad sambil minum air putih yang diberikan oleh Ustadz Yusuf. Kami berjanji, Ustadz. Kami akan selalu berusaha mencari rejeki dengan cara yang halal dan tidak akan pernah tergoda dengan jalan pintas yang menyesatkan, jawab Pak Joko sambil disetujui oleh seluruh anggota keluarganya. Ustadz Mahmud kemudian menceritakan secara singkat apa yang terjadi selama proses pembersihan di warung. Beliau menjelaskan bahwa jin yang ada di warung memang sangat kuat dan sudah lama bersarang di sana. Jin tersebut awalnya hanya penunggu pohon rambutan, namun karena ada seseorang yang pernah melakukan ritual pesugihan di tempat tersebut sekitar 10 tahun yang lalu, jin tersebut menjadi terikat dengan tempat itu. Siapa yang melakukan ritual pesugihan di warung kami, Ustadz? Tanya Ibu Siti dengan penuh rasa penasaran. Menurut pengakuan jin tersebut ketika kami lakukan ruqyah, sekitar 10 tahun yang lalu ada seorang pedagang yang bangkrut melakukan ritual pesugihan di bawah pohon rambutan. Pedagang tersebut meminta bantuan jin untuk melancarkan usahanya, dengan imbalan akan memberikan tumbal setiap bulan, jelas Ustadz Mahmud sambil mengusap wajahnya yang lelah. Lalu, kenapa jin tersebut membantu usaha kami? Kami kan tidak pernah melakukan ritual apapun, tanya Rizky yang masih penasaran dengan kronologi kejadian. Jin tersebut sudah terlanjur terikat dengan tempat itu. Ketika Anda membuka usaha di lokasi yang sama, secara otomatis jin tersebut menganggap Anda sebagai pengganti pedagang sebelumnya. Makanya usaha Anda tiba-tiba berkembang pesat, karena jin tersebut membantu tanpa Anda sadari, jawab Ustadz Ahmad sambil menjelaskan dengan sabar. Berarti kami sudah berhutang kepada jin tersebut tanpa kami ketahui. Tanya Pak Joko dengan wajah yang khawatir. Tidak, Pak. Karena Anda tidak pernah meminta bantuan atau melakukan perjanjian dengan jin tersebut, maka Anda tidak berhutang apa-apa.
Tapi memang sebaiknya usaha yang dibantu oleh jin dihentikan, karena rejeki seperti itu tidak akan membawa berkah, jawab Ustadz Mahmud sambil memberikan penjelasan yang menenangkan. Setelah berdiskusi selama hampir 1 jam, akhirnya keluarga Pak Joko diperbolehkan pulang ke rumah. Ustadz Mahmud memberikan beberapa amalan tambahan yang harus dilakukan untuk menjaga agar jin-jin tersebut tidak kembali lagi. Pak Joko, mulai besok Anda boleh membuka warung lagi. Tapi ingat, jangan pernah beroperasi sendirian, terutama pada malam hari. Selalu ada yang menemani, minimal 2 orang, kata Ustadz Mahmud sambil memberikan sebotol air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Baik, Ustadz. Kami akan selalu berhati-hati, jawab Pak Joko sambil menerima botol air tersebut dengan penuh rasa syukur. Keesokan harinya, keluarga Pak Joko bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka bisa tidur nyenyak tanpa diganggu oleh suara-suara aneh atau bayangan-bayangan mengerikan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela kamar terasa lebih hangat dan menyejukkan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa tidur tenang, kata Ibu Siti sambil membuka jendela kamar dan menghirup udara pagi yang segar. Iya, Bu. Rasanya seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir, jawab Pak Joko sambil bangkit dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh berjamaah, mereka memutuskan untuk mengecek kondisi warung. Meskipun Ustadz Mahmud sudah mengatakan bahwa warung sudah aman, tetap saja mereka merasa perlu memastikan sendiri kondisinya. Ketika sampai di warung, mereka terkejut melihat kondisinya. Warung yang kemarin malam menjadi medan pertempuran antara Ustadz dengan jin, kini terlihat sangat bersih dan rapi. Bahkan lebih bersih dari biasanya. Tidak ada bekas-bekas kerusakan atau tanda-tanda pertempuran yang terjadi semalam. Yang paling mengejutkan adalah pohon rambutan di belakang warung yang tadinya rindang dan gelap, kini terlihat lebih terang karena beberapa cabang yang menutupi sinar matahari sudah patah dan berguguran. Subhanallah, warungnya malah jadi lebih bersih, kata Dewi sambil mengamati setiap sudut warung dengan mata yang berbinar-binar. Mungkin ini berkah setelah dibersihkan secara spiritual oleh Ustadz Mahmud dan Ustadz Ahmad, jawab Rizky sambil memeriksa peralatan dapur yang masih tersimpan rapi di tempatnya. Pak Joko berjalan menuju pohon rambutan di belakang warung, tempat yang selama ini menjadi sumber ketakutan bagi keluarganya. Kini pohon tersebut terlihat biasa saja, tidak ada lagi aura mencekam yang dulu selalu ia rasakan ketika mendekati area tersebut. Pak, rasanya beda ya. Dulu kalau dekat pohon ini selalu merinding, sekarang biasa aja, kata Rizky sambil ikut mendekati pohon rambutan. Iya, Nak. Sekarang pohon ini sudah kembali menjadi pohon biasa, bukan lagi tempat bersarang jin, jawab Pak Joko sambil menyentuh batang pohon yang sudah tidak memancarkan energi negatif lagi. Mereka menghabiskan pagi itu untuk membersihkan warung dan mempersiapkan segala sesuatu untuk membuka usaha kembali. Namun kali ini, mereka melakukannya dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi ambisi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, melainkan dengan niat yang tulus untuk mencari rejeki halal dan memberkahi orang lain melalui makanan yang mereka sajikan. Bu, kita mulai lagi dari awal ya. Kali ini kita fokus pada kualitas makanan dan pelayanan yang baik, bukan pada keuntungan yang besar, kata Pak Joko sambil menyiapkan bumbu-bumbu untuk masakan. Iya, Pak. Yang penting rejeki kita halal dan berkah. Meskipun tidak sebanyak dulu, tapi insya Allah akan cukup untuk kebutuhan keluarga kita, jawab Ibu Siti sambil membantu menyiapkan sayuran. Ketika warung dibuka pada sore harinya, mereka tidak mengharapkan banyak pelanggan akan datang. Mereka sudah siap dengan kemungkinan bahwa usaha mereka akan kembali seperti dulu, sepi dan berjalan lambat. Namun, ternyata Allah SWT memberikan kejutan yang sangat menyenangkan. Pelanggan mulai berdatangan seperti biasa,
bahkan beberapa pelanggan setia yang sudah lama tidak datang karena mendengar warung tutup sementara, kembali mampir untuk menikmati pecel lele buatan Pak Joko. "Pak Joko, akhirnya buka lagi. Saya sudah kangen sama pecel lele di sini," kata Pak Hendra, pelanggan setia yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan warung tersebut. "Alhamdulillah, Pak Hendra masih mau datang ke warung kami. Silakan duduk, pesanannya seperti biasa," tanya Pak Joko sambil menyambut pelanggannya dengan senyuman yang tulus. Yang membuat Pak Joko terkejut adalah rasa pecel lele yang ia buat kali ini. Meskipun menggunakan resep yang sama persis dengan yang dulu, namun rasanya terasa lebih nikmat dan lebih berkah. Bukan karena bantuan jin seperti dulu, melainkan karena dibuat dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. "Pak, pecel lelenya kok rasanya lebih enak ya?" "Ada yang beda, tapi enak banget," komentar Ibu Ratna, pelanggan yang sudah lama berlangganan di warung tersebut. "Mungkin karena sekarang kami membuatnya dengan penuh rasa syukur dan doa, Bu. Kami selalu berdoa agar makanan yang kami sajikan bisa memberkahi yang memakannya," jawab Pak Joko sambil tersenyum hangat. Omset warung memang tidak sebesar ketika masih dibantu oleh jin, namun hasilnya jauh lebih berkah. Uang yang mereka dapatkan terasa lebih bermakna karena diperoleh dengan cara yang halal dan tidak ada beban spiritual yang menyertainya. "Pak, meskipun penghasilannya tidak sebesar dulu, tapi aku merasa lebih tenang dan bahagia," kata Rizky sambil membantu melayani pelanggan dengan wajah yang ceria. "Iya, Nak. Rezeki yang halal memang tidak selalu banyak, tapi pasti berkah dan membawa ketenangan hati," jawab Pak Joko sambil mengelus kepala anaknya dengan sayang. Beberapa hari kemudian, Ustadz Mahmud datang ke warung untuk mengecek kondisi setelah proses pembersihan. Beliau merasa senang melihat keluarga Pak Joko yang sudah kembali menjalani hidup normal tanpa gangguan makhluk gaib. "Alhamdulillah, saya bisa merasakan aura yang sangat positif di warung ini sekarang. Tidak ada lagi energi negatif yang mengganggu," kata Ustadz Mahmud sambil duduk di salah satu meja warung. "Terima kasih sekali lagi, Ustadz. Berkat bantuan Ustadz, keluarga kami bisa kembali hidup tenang," kata Pak Joko sambil menyajikan pecel lele terbaik untuk Ustadz Mahmud. "Ini adalah ujian dari Allah SWT untuk keluarga Anda. Alhamdulillah Anda bisa melewatinya dengan baik. Sekarang yang penting adalah menjaga agar tidak terjebak lagi dengan hal-hal yang menyesatkan," kata Ustadz Mahmud sambil menikmati pecel lele yang disajikan. Ustadz Mahmud juga memberikan nasihat penting tentang bagaimana cara menjaga usaha agar selalu dalam lindungan Allah SWT. Beliau menekankan pentingnya selalu berdoa sebelum memulai aktivitas, memberikan sedekah dari hasil usaha, dan tidak pernah lupa bersyukur atas rejeki yang diberikan. "Pak Joko, ingatlah bahwa rejeki yang terbaik adalah rejeki yang halal, meskipun jumlahnya tidak banyak. Allah SWT akan memberikan keberkahan yang berlipat ganda untuk rejeki yang halal," nasihat Ustadz Mahmud sambil bangkit dari duduknya. "Kami akan selalu ingat nasihat Ustadz. Insya Allah, kami akan selalu berusaha mencari rejeki dengan cara yang halal dan tidak akan pernah tergoda dengan jalan pintas yang menyesatkan," jawab Pak Joko sambil mengantar Ustadz Mahmud hingga ke pintu warung. Setelah kepergian Ustadz Mahmud, keluarga Pak Joko semakin mantap dengan pilihan hidup mereka. Mereka menyadari bahwa ujian yang mereka alami adalah pelajaran berharga tentang pentingnya mencari rejeki dengan cara yang halal dan tidak tergoda dengan kemudahan yang datang dari jalan yang salah. Beberapa bulan kemudian, warung pecel lele Pak Joko kembali ramai dikunjungi pelanggan. Kali ini, keramaian tersebut datang secara alami karena kualitas makanan dan pelayanan yang baik, bukan karena bantuan makhluk gaib. Pelanggan-pelanggan baru mulai berdatangan karena mendengar rekomendasi dari pelanggan lama. "Pak, warung Bapak sekarang terkenal loh di media sosial. Banyak yang review positif tentang pecel lele di sini," kata seorang pelanggan muda sambil menunjukkan postingan di Instagram tentang warung mereka.
Alhamdulillah, semoga ini berkah dari Allah SWT karena kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan, jawab Pak Joko sambil tersenyum bangga melihat review positif tentang warungnya. Rizky yang sudah lulus SMA, memutuskan untuk membantu ayahnya mengembangkan usaha warung dengan cara yang modern namun tetap halal. Ia belajar tentang digital marketing dan media sosial untuk mempromosikan warung keluarganya. Pak, aku mau bantu promosikan warung kita lewat media sosial. Tapi kita tetap jujur dalam promosi, tidak berlebihan atau menipu calon pelanggan, kata Rizky sambil menunjukkan rencana promosi yang telah ia buat. Ide yang bagus, nak. Asal kita tetap jujur dan tidak menyesatkan orang lain, promosi lewat media sosial boleh-boleh saja, setuju Pak Joko sambil melihat rencana yang dibuat oleh anaknya. Dewi yang masih bersekolah, juga ikut membantu di warung setelah pulang sekolah. Ia bertugas melayani pelanggan dan menjaga kebersihan warung. Gadis yang dulunya trauma karena kejadian mengerikan, kini sudah kembali ceria dan tidak takut lagi bekerja di warung. Kak Rizky, aku senang sekarang kita bisa kerja di warung tanpa takut lagi. Dulu aku selalu merinding kalau ke warung, sekarang malah senang, kata Dewi sambil membersihkan meja dengan semangat. Iya, Dek. Sekarang warung kita sudah bersih dari gangguan jin. Yang penting kita selalu jaga dengan rajin berdoa dan bersyukur, jawab Rizky sambil mengatur pesanan yang masuk melalui aplikasi online. Ibu Siti yang dulunya sering khawatir dengan kondisi warung, kini bisa bekerja dengan tenang. Ia fokus pada bagian dapur, memastikan semua makanan yang disajikan higienis dan berkualitas baik. Alhamdulillah, sekarang aku bisa masak dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi perasaan was-was atau takut seperti dulu, kata Ibu Siti sambil menyiapkan bumbu kacang dengan penuh konsentrasi. Warung pecel lele, Berkah Jaya, milik keluarga Pak Joko kini benar-benar menjadi warung yang membawa berkah. Tidak hanya bagi keluarga mereka, tapi juga bagi pelanggan-pelanggan yang menikmati makanan di sana. Banyak pelanggan yang merasa kenyang tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual karena makanan yang disajikan dibuat dengan penuh doa dan rasa syukur. Pak Joko, saya sudah makan di banyak warung pecel lele, tapi yang di sini rasanya paling istimewa. Selain enak, rasanya juga bikin hati tenang, kata seorang pelanggan yang baru pertama kali datang ke warung tersebut. Terima kasih, Pak. Kami memang selalu berdoa agar makanan yang kami sajikan bisa memberkahi yang memakannya. Semoga Bapak selalu sehat dan rejeki lancar, jawab Pak Joko sambil tersenyum tulus. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan yang menimpa keluarga Pak Joko. Kini, warung pecel lele, Berkah Jaya, telah menjadi salah satu warung paling terkenal di daerah Bandar Lampung. Bukan karena bantuan makhluk gaib, melainkan karena kualitas makanan, pelayanan yang ramah, dan berkah yang terpancar dari setiap hidangan yang disajikan. Pak Joko yang kini berusia 47 tahun, terlihat lebih tenang dan bijaksana. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan pentingnya selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala hal. Nak, Bapak ingin kalian selalu ingat pengalaman yang pernah kita alami dulu. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas yang menyesatkan, meskipun terlihat menguntungkan, kata Pak Joko kepada Rizky dan Dewi pada suatu malam ketika mereka sedang menutup warung. Iya, Pak. Pengalaman itu sudah mengajarkan kami bahwa rejeki yang halal, meskipun sedikit, jauh lebih baik daripada rejeki yang banyak tapi tidak berkah, jawab Rizky yang kini sudah berusia 19 tahun dan menjadi manajer warung. Dewi yang kini berusia 17 tahun dan duduk di kelas 2 SMA, juga sudah sangat memahami hikmah dari pengalaman yang pernah mereka alami. Gadis yang dulunya trauma, kini menjadi remaja yang kuat dan memiliki iman yang kokoh. Pak, aku bersyukur kita pernah mengalami ujian itu. Kalau tidak,
mungkin kita tidak akan pernah tahu betapa pentingnya mencari rejeki dengan cara yang halal, kata Dewi sambil membereskan peralatan makan yang sudah dicuci bersih. Ibu Siti yang kini berusia 43 tahun, juga merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Wanita yang dulunya sering khawatir dan cemas, kini menjadi lebih tenang dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Alhamdulillah, sekarang kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Meskipun tidak kaya raya, tapi kita punya keluarga yang harmonis dan usaha yang berkah, kata Ibu Siti sambil menghitung uang hasil jualan hari itu dengan wajah yang berseri-seri. Warung pecel lele, Berkah Jaya, kini telah memiliki 3 cabang di berbagai daerah di Lampung. Semua cabang dikelola dengan prinsip yang sama, kejujuran, kualitas, dan selalu berdoa agar usaha yang dijalankan membawa berkah bagi semua pihak.